العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus TKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan agenda kita berupa amaliyah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga apa yang telah kita lakukan dari semua amal yang soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji bersama, membahas mengenai asy-syafa'ah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sering dalam doa-doa kita, harapan-harapan kita selalu mengatakan ya, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Ya, syafaat secara bahasa artinya bantuan, pembelaan. Ya, ketika seorang itu ya, masih ada kekurangan untuk mencapai sesuatu, maka dibantu oleh yang lain. Nah, ini namanya syafaat. Secara bahasa seperti itu. Ya, bantuan atau pembelaan. Ya. Nah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hakun, artinya hak adanya. Ya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, syafaat ini diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah dan oleh orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak macamnya. Di antaranya adalah asy-syafa'atul uzma, yang disebut asy-syafa'atul uzma. Ini syafaat yang merupakan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, daripada nabi-nabi yang lainnya. Ya, itu syafaat, aku diberikan syafaat. Nah, syafaat yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma atau syafaat yang paling besar ya, yang diberikan oleh Allah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika manusia sudah berada di mahsyar sekian lama, karena untuk masa menunggu waktunya ya, waktunya keputusan apakah masuk surga atau neraka itu lama sekali. Ya. Orang-orang sudah ya, dengan kecemasannya, namanya masa menunggu kan belum ada kepastiannya, cemas, waktunya sudah lama sekali. Ya. Kemudian ya, manusia-manusia ini ya, mereka mengadu. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam
Mereka mengadu agar supaya apa? Ya, meminta pertolongan kepada Nabi Adam untuk bisa memberikan bantuan. Ketika sebagian mengatakan fayaqulu ba'dun nasi ba'din abukum Adam fayatuna Adam, bapak kalian yaitu Adam, maka mereka datang pada Nabi Adam. Fayaquluna ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadi, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya secara langsung. Wa nufikha fika min ruhi, dan ditiupkan padamu ruh daripadanya. Wa umiral malaikatu fasajadu, dan diperintahkan malaikat untuk bersujud, sujud ta'zim, sujud penghormatan padamu, lalu mereka pun bersujud padamu. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikanlah syafaat untuk kami pada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah engkau memperhatikan, melihat keadaan kami? Ala tara ma qad balagna. Fayaqulu Adam, lalu Adam menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Rabbku telah marah kepadaku dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Walam yaghdab ba'dahu, dan tidak marah sesudahnya. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asait. Sesungguhnya Allah melarangku untuk mendekati pohon. Fa'asaitu, lalu aku bermaksiat, aku durhaka. Nafsi, nafsi, nafsi. Ya, Adam pun tidak sanggup memberikan syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayatuna Nuhan, lalu mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna, lalu berkatakan, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi ini. Wasammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah memberikan nama kepadamu sebagai 'abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagna, tidakkah engkau tahu keadaan kami saat ini? Fayaqulu Nuh, lalu Nuh berkata, Nabi Nuh menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislu walan yaghdiba ba'dahu mislu. Sesungguhnya Rabbku telah marah kepadaku dengan suatu marah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Wa innahu kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Nuh merasa salah karena pernah berdoa untuk keburukan kaumnya. Ketika sudah berdakwah siang malam tapi tidak ada yang mempedulikannya. Lalu Nabi Nuh berdoa, tapi da'autu ala, berdoa untuk keburukan, kebinasaan. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi, pergilah pada selain. Idhabu ila Ibrahim, pergilah menemui Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard
wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya di muka bumi. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagna. Nah, ini ungkapannya sama ya, mengenai keadaannya sudah seperti ini. Sudah lama sekali masa menunggu. Jawab Nabi Ibrahim, fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Sama seperti Nabi Nuh jawabannya, sungguh Rabbku telah marah kepadaku suatu hari yang belum pernah sebelumnya dan tidak akan pernah sesudahnya. Wa zakara kadzabatuh. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan tentang ungkapan atau ucapan dustanya ya, dusta Nabi Ibrahim ya. Padahal bukan dusta ya, yang dalam bahasa namanya tauriyah ya. Nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku. Idhabu ila Musa, datanglah menemui Musa, pergilah menemui Musa. Fayatuna Musa, lalu mereka datang pada Nabi Musa. Fayaquluna ya Musa anta Rasulullah istafaqallahu birisalatihi wa yatakallamahu wa bitaklimihi 'alan nas. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagna. Wahai Musa, engkau adalah Rasulullah, Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan dengan kalamnya ya, daripada manusia pada umumnya. Karena Nabi Musa itu langsung ya, disebut kalimullah, diajak bicara langsung dengan Allah. Hanya saja Musa tidak bisa melihat. Fayaqulu, lalu Musa pun menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislu wa lan yaghdaba ba'dahu mislu wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Kesalahan Nabi Musa mengatakan, saya telah bersalah karena saya telah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Itu dalam kasus ya, ketika Nabi Musa dalam pelariannya dari Mesir di perjalanan kemudian melihat ada dua orang yang sedang berselisih ya, satunya kaum Bani Israel, satunya kaum Qibti. Nabi Musa itu Bani Israel, maka membantu menolong orang yang dari Bani Israel ya, meskipun ya, tidak sengaja membunuhnya, cuma ditonjok doang ya, ditonjok mati ya. Ya, Nabi Musa merasa bersalah. Kata Nabi Musa, inni qataltu nafsan lam umar biqatliha, nafsi nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Maka datanglah kalian, pergilah kalian pada Nabi Isa. Fayatuna Isa fayaqulun ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Qala hakadha huwa wa kallamta an-nasa fil mahdi fashfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ma qad balagna. Wahai Musa, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah dan kalimat yang ditiupkan padanya, pada Maryam, dan ditiupkannya roh daripadanya, dan engkau telah berbicara dengan manusia di usia yang masih belian ibunya. Fashfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat. Fayaqulu lahum Isa, Isa menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah wa lam yadhkur lahu dhanban idhabu ila ghairi
idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi Isa, Rabb telah marah padaku pada suatu hari yang tidak marah sebelum dan tidak akan marah sesudahnya. Walam yadhkur lahu dzamban, dan Rasulullah tidak menyebutkan kesalahannya apa. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, fashfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagna. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampunimu dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Maka berikanlah syafaat untuk kami. Fa'aqumu, kata Nabi, kemudian Rasulullah bangkit, fa'ati tahtal arsh, aku datang di bawah arsh, fa'aqa'u sajidan li rabbi, untuk bersujud. Summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa hasunas sana'i alayhi ma lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah membuka untukku takbir dan mengilhamkan padaku ungkapan-ungkapan pujian-pujian. Lalu dikatakan, fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'tah. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud, angkatlah kepalamu dan mintalah, pasti diberi. Ishfa' tusyaffa', berikanlah syafaat. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku umatku, sampai 3 kali. Fayaqulu adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Masukkanlah dari umatmu man la hisaba alaihi, orang-orang yang tidak ada hisab padanya. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Minal babil aiman, dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'ud nasu fima siwahu minal abwab. Adapun yang lainnya, pintu-pintu yang lain itu campuran. Jadi pintu sebelah kanan khusus untuk orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Summa qala walladzi nafsi biyadihi lamma baina masra'ain min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hijr atau kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, jarak antara surga itu seperti jarak antara Mekah dan Hijr, atau jarak antara Mekah dan Basra. Akhrajahu fi sahihain bima'nahu wal lafdhu lil Imam Ahmad. Ini hadis, hadis tentang syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesarnya, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk umatnya ini. Jadi syafaat itu sifatnya adalah hakun. Kepada siapa syafaat itu diberikan? Kepada
orang-orang yang diridhoi atau orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang pertama ya. Macam yang pertama adanya syafa'atul uzma. Yaitu syafaat ya, untuk semuanya. Ya, jadi mempercepat proses al-qadha. Ya, proses keputusan. Ya, maka dimulailah dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Untuk selanjutnya dengan hisab. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada 70.000. Ya, yang tanpa hisab 70.000. Ya, yang di antara 70.000 itu sudah disebutkan pada masa Rasulullah SAW nama-nama orang. Ya. Ya, sisanya mungkin sampai sekarang. Kalau sifat-sifatnya terpenuhi. Sifat-sifatnya terpenuhi, karena yang sisanya itu ya, tidak disebutkan apakah sudah habis di masa-masa dahulu atau masih ada ya, yang 70.000 itu ya, 70.000 orang tanpa hisab. Nah, syafaat yang kedua ya monggo Pak. Ya. 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 Kalau dari apa yang dapat dipahami dari riwayat ini kan sebelum terjadinya perhitungan. Ya, karena antara bangkitnya manusia, dibangkitkannya manusia sampai ke perhitungan itu kan lama sekali. Waktunya sangat lama. Manusia ketika itu dalam kondisi tidak menentu. Ya, kondisinya tidak menentu, makanya tidak berpikir tentang dirinya. Ya, karena masih tidak berpikir tentang orang lain maksudnya. Hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Ya. Nah, sampai kemudian ketika mereka umat terdahulu itu datanglah kepada Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian Nabi Adam perintahkan datanglah kepada Nuh. Nuh pun menyatakan saya tidak sanggup karena pernah memiliki suatu kesalahan. Lalu datanglah kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim pun mengatakan saya tidak sanggup karena pernah berbohong. Ya. Padahal bohongnya bukan bohong, ya, bohong untuk hawa nafsunya bukan. Ya. Yang dalam bahasa Arabnya tauriyah. Jadi berbohongnya Nabi Ibrahim pertama ini sekalian ya nanti biar tidak ada anggapan kok Nabi Ibrahim bohong ya. Namanya tauriyah. Tauriyah itu ya, mengucapkan suatu kalimat yang dipahami berbeda oleh orang yang mendengarnya ya. Yang pertama Nabi Ibrahim itu yang pertama kan punya istri namanya Sarah. Sarah itu wanita paling cantik pada masanya. Ya. Lalu penguasa ketika itu ya, tahu bahwa ya, ada seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik. Maka ada utusan untuk mendatangi pada Nabi Ibrahim. Ibrahim belum dikenal. Ya. Nanya, siapa ini wanita ini? Nabi Ibrahim bilang, hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku. Biar gak dibunuh ya, ini saudaraku. Lalu Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, nanti kalau ada orang tanya, apakah benar kamu saudaranya? Bilang, iya saudaranya.
Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian bohong berikutnya, ya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, ketika diprotes oleh masyarakat, ya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tuhan padahal berhala, dengan Tuhan. Ya, Nabi Ibrahim bilang, qala kabirum hadza fas'aluhu kabiruhum hadza. Jadi yang disisakan kan berhala yang paling besar. Ya, ketika mereka tanya siapa yang membunuh, yang menghancurkan berhala-berhala kami, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim qala kabiruhum hadza. Ya. Kabiruhum menunjuk ke berhala lalu ke dirinya. Tapi yang diajak bicara enggak. Ya. Qala kabiruhum hadza fas'aluhum, maka bertanyalah pada mereka. Ya. Ini namanya tauriyah. Ya. Ya, memang sepertinya Nabi Ibrahim berbohong. Ya, berbohong. Nah, ucapan-ucapan yang seperti ini Nabi Ibrahim merasa bersalah. Padahal itu ucapan bukan untuk hawa nafsu, bukan karena hawa nafsunya itu. Ya, itu sekilas. Ya, sebab kalau tidak dijelaskan tentang kebohongan Nabi Ibrahim, nanti orang beranggapan oh Nabi Ibrahim bohong. Bukan, itu namanya tauriyah. Ya. Tauriyah ini juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sudah 3 hari di dalam gua, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di tengah perjalanan bertemulah dengan seorang badui. Dan orang badui itu kenal Abu Bakar tapi tidak kenal Nabi. Ya, lalu badui itu bertanya, "Man hadza ya Abu Bakar?" Siapa orang ini wahai Abu Bakar? Abu Bakar enggak mungkin bilang ini adalah Rasulullah. Karena kondisinya Rasulullah justru sedang dicari. Ya, maka Abu Bakar bilang, "Hadza rajulun yahdinis sabil." Ini adalah seorang laki-laki penunjuk jalan padaku. Nabi berjalan di depan, Abu Bakar di belakang. Sehingga kalau ngomong ini adalah laki-laki penunjuk jalan, dipahaminya adalah menunjukkan jalan menuju ke Madinah. Padahal maksud Abu Bakar adalah rajulun yahdinis sabil, seorang laki-laki penunjuk jalan dari jalan kegelapan pada jalan Islam. Ini namanya tauriyah. Ya. Tadi kembali ke syafaatnya. Jadi syafaat tadi, jadi sebelum adanya proses, ya, proses hisab itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi untuk memasukkan umatnya yang masuk surganya tanpa hisab. Nanti berikutnya yang pakai hisab itu. Nah, umat-umat terdahulu itu masing-masing mendatangi para rasulnya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim terus dan sampai terakhir Nabi Isa. Ya. Nabi Isa pun menyatakan tidak sanggup. Nafsi nafsi. Maka terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kemudian proses itu berjalan. Ya, proses hisab, ya, mizan itu berjalan. Ya, jadi gambaran globalnya seperti itu, ya. Setiap umat itu mendatangi rasulnya, mendatangi imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jenis syafaat yang kedua syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum
fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah wa fi aqwamin akharin qad umira bihim ilan nar alla yadkhulunaha. Jenis syafaat yang kedua dan ketiga dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat bagi suatu kaum yang timbangan kebaikannya sama persis dengan keburukannya. Jadi sama. Ini sudah masuk ke hisab ya. Hisab. Jadi setelah dihisab kebaikannya sama dengan keburukannya. Maka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa dan dimasukkanlah orang yang kebaikannya sama itu dengan keburukannya masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi suatu kaum, kelompok orang yang mestinya dia masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak masuk ke neraka. Dalam hadis disebutkan as-sabiqu bil khairati yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi wa ashabul a'raf yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammad. As-sabiqu bil khairat, as-sabiqu bil khairat ini adalah para nabi ya, orang-orang yang selalu terdahulu dalam kebaikan. Yadkhulul jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisab. Wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah, sedangkan muqtasid orang yang melakukan kebaikan tapi pas-pasan saja ya, menjalankan yang wajib tapi tidak menambahnya dengan yang sunnah, tapi juga tidak melakukan keburukan, itu muqtasid ya, maka dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ashab wal zalimu li nafsi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang menzalimi dirinya ya, jenis yang ketiga adalah orang-orang yang disebut zalimun li nafsihi ya, orang-orang yang berdosa itu bisa masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-daw'ur rabi' syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati man yadkhulul jannata fiha fawqa ma kana yaqtadihi sawabu a'malihim. Syafaat yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal meninggikan derajat orang yang masuk surga ya, mestinya derajatnya rendah, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini derajatnya dinaikkan, derajatnya tingkatannya dinaikkan, ditinggikan, tapi sudah dia pada dasarnya masuk surga ya, pada dasarnya orang ini masuk surga. Hanya kalau diukur dengan amalnya, amal yang menyebabkan dia masuk surga itu kelasnya kelas rendah, tingkatannya rendah. Tapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka derajatnya dinaikkan itu. An-naw'ul khamis, macam yang kelima, asy-syafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab wa yahsunu an yastashhada li hadha an-naw' bi hadits Uqashah bin Muhsin hina da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'alahu min as-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Syafaat pada kaum yang masuk surga tanpa hisab
dari kaum, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah sahabat-sahabat yang sudah disebutkan nama-namanya, al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, termasuk diantaranya adalah hadis Uqasyah bin Muhsin. Uqasyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 70.000 dari umatku orang yang masuk surganya tanpa hisab. Uqasyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk. Uqasyah daftar supaya dirinya termasuk. Kemudian Rasulullah menjawab, anta minhum, kamu termasuk di antaranya. Dan saat itulah Uqasyah langsung melejit, masuk ke medan perang, dan ternyata gugur fisabilillah. Ini hadis yang masyhur disebutkan di dalam Sahihain, yaitu hadis Uqasyah. An-naw' sadis, macam yang keenam, asy-syafa'atu fi takhfifil 'adzab 'amman yastahiqqu. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meringankan, untuk keringanan azab bagi orang yang memang berhak mendapatkan azab. Ka syafa'atihi fi 'ammihi Abi Thalib an yukhaffafa 'anhu 'adzabah. Seperti syafaat Nabi Muhammad pada pamannya Abu Thalib, an yukhaffafa anhu azabah, agar diringankan azabnya. Jadi Abu Thalib meskipun masuk ke neraka, tapi dengan azab yang seringan-ringannya. Tapi seringan-ringannya azab tetap saja azab, azab neraka. An-naw' sabi' syafa'atuhu an yu'dzana li jami'il mu'minina fi dukhulil jannah. Macam yang ketujuh dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah izin, memberikan izin untuk semua kaum mukminin untuk masuk surga. Semua orang yang beriman, semua orang yang beriman itu masuk surga. Dalam Sahih Muslim disebutkan, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat di surga. An-naw' samin, macam yang ke-8 jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu fi ahli al-kaba'ir min ummati mimman dakhala an-nar fayakhrujuna minha wa qad tawatarat bi hadzal naw' al-ahadits. Syafaat yang ke-8 adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatnya. Dosa besar dari umatnya, tapi dia masih mukmin, masih muslim, hanya saja pernah melakukan perbuatan dosa besar. Mimman dakhalan nar, yaitu orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi sudah masuk ke neraka, fayakhrujuna minha, lalu mereka dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman tapi karena melakukan perbuatan dosa besar sehingga dia masuk ke neraka. Nah, atas izin atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka itu dikeluarkan dari neraka itu. Inilah beberapa jenis atau macam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besarnya disebut syafaatul uzma. Dan tentu kita semua berharap
syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Jadi bukan ngandelin ya. Nah, nanti juga dapat syafaat. Tentu kan tidak. Karena syafaat itu diberikan kepada orang yang diizinkan dan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak bisa ya, kemudian mengandalkan ya, toh gak apa-apalah nanti masuk neraka tuh nanti ada syafaat. Ya, tentu tidak seperti ini. Karena tidak semuanya. Nah, di antaranya untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam riwayat tentang azan ya, jika mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, kemudian berdoa meminta wasilah yang dimaksud adalah tempat tertinggi di surga. Ya, man sa'ala Allahu liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Makanya kalau sehabis adzan yaitu berdoa ya. Jangan dilewatkan tanpa berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'watid tamah wassalatil qa'imah. Doanya apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Ati, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata wal fadil. Maka kata Nabi, barang siapa yang memintakan wasilah kepada aku, maka dia halat lahu syafa'ah. Dia akan mendapatkan syafaat. Maka kesempatan terbaik hadirin wal hadirat rahimakumullah di waktu-waktu yang mustajabah, yaitu doa-doa ya, terutama setelah kita mendengarkan azan dan mengucapkan kalimat yang sama dengan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Lalu diakhiri dengan doa setelah azan itu, yang diantara doanya adalah meminta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu konsisten dengan sunnahnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Tentu harapan kita syafaat ya yang paling besarnya ya, kalaupun tidak ada di antara 8 macam yang manakah bagian kita nanti, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kenapa? Syafaat Quran ya itu tersendiri ya. Al-Quran wasyamu yashfa'ani ya, itu tersendiri ya, selain dari syafaat Rasulullah SAW. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan pembelaan ya, syafaat ya. Nanti Al-Quran akan menjelma lalu berbicara, ya Rabb ya, mana'tuhu bil laili, saya telah menahannya dia tidur malam karena membacaku, maka berikanlah syafaat ya bagi orang ini. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Demikian juga puasa yang kita lakukan. Masih ada? Iya. Jadi itu kan kalau di Quran kan setiap umat itu akan mendatangi imamnya, mendatangi rasulnya. Ya, setiap umat. Dan umat setelah ya,
masanya Isa itu adalah umat Nabi Muhammad SAW itu. Makanya terbesar, as-sawadul a'zam. Ya. Orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu disebut umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya disebutkan barang siapa yang telah mendengar, ya, aku diutus, baik itu Yahudi maupun Nasrani, lalu tidak beriman kepadaku, maka dia mati dalam keadaan kafir. Tapi tetap disebutnya umat Nabi. Ya. Nah, umat itu kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya kan. Sama seperti umat sebelumnya kan. Umatnya Nabi Nuh, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Umatnya Nabi Musa, ada yang beriman, banyak yang tidak beriman. Sama umat Nabi Muhammad pun sama. Ya, ada yang beriman, lebih banyak tidak beriman. Sama, kondisinya sama. Ya, jadi setelah umat-umat mendatangi imamnya, mendatangi rasulnya, mendatangi nabinya, dan nabinya tidak sanggup, maka terakhirlah Nabi Muhammad SAW itu untuk semua manusia. Untuk semuanya. Jadi syafaatnya itu untuk semuanya. Ya, setelah proses itulah kemudian proses untuk hisab itu dimulai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, Rasulullah SAW kan disebutnya, ya, aku menunggu orang-orang atau saudara-saudaraku. Ketika para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku saat ini belum ada. Ya. Siapakah mereka? Itu orang-orang, maksudnya saat Nabi Muhammad masih ada, ya, masih hidup, itu belum ada. Siapakah mereka? Orang-orang yang datang sesudahku, ya, dan beriman kepadaku. Ya, mereka inilah, ya, yang ditunggu oleh Rasulullah, dikangeni, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dan ditunggu di haudnya, ditunggu di telaganya. Ya, tentu di sini kalimatnya kan orang yang beriman. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah semua orang yang beriman ini, apakah yang imannya mulus atau imannya ada contreng-contrengnya gitu ya? Kalau kita misalnya, oh ini beriman, tapi ada dikit, ya, ada kesalahan misalnya, kan ada kan? Nah, tapi secara umum kalau dilihat dari paparan tadi yang ada 8 kelompok atau 8 jenis syafaat Rasulullah SAW, itu kan pada akhirnya semua orang yang beriman itu masuk surga. Dan setiap orang yang masuk surga bisa merasakan telaga Kausar. Hanya saja ada yang lebih dahulu merasakannya, ada yang tertahan kan, karena proses tadi yang tertahan. Ya, jadi telaga Kausar adalah telaga di surga untuk seluruh orang yang masuk ke dalam surga itu. Dan setiap orang yang beriman, atau kategori yang ke-8 ini, ya, dia sudah masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah SAW dia bisa masuk surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita tetap
ya, berharap ya, meskipun ya ada kesalahan-kesalahan ya, apalagi kalau kesalahan itu bukan kesalahan yang bersifat mutlak ya. Kesalahan yang tidak bersifat mutlak itu artinya masih bersifat ijtihadi ya. Kenapa disebut ijtihadi? Karena ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan ya. Saya dalam masalah khilafiyah ya, dalam masalah yang diperbincangkan tentang hukumnya di antara para ulama ya, itu kan ada dua kemungkinan. Ini yang saya maksud dengan kalimat kesalahan yang tidak mutlak. Yang ada adalah tepat atau tidak tepat. Kalau tepat nilainya 2, kalau tidak tepat nilainya 1. Makanya tetap ya, kita tetap berharap. Makanya perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW, khususnya di hari Jumat ya, perbanyak sholawat ya, agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebab kita tidak punya jaminan ya. Kadang terbetik dalam hati kita ada perasaan ingin dipuji. Mungkin ya, ada perasaan ingin dipuji. Kalau perasaan ingin dipuji itu namanya riya. Ya, riya. Ya, saya ngisi ceramah biar disebut ustadz. Saya nggak dapat apa-apa. Cuma bisa disebut ustadz saja karena saya riya berarti. Ya. Hampir setiap kita ada perasaan tadi. Ya. Dalam ibadah itu ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Perannya ingin diberi penilaian. Ya. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang disebut dengan syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil itu diantaranya adalah riya itu. Riya, beramal tidak murni karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan yang lainnya. Makanya ya, kita mesti menyadari akan hal ini, bahwa kita banyak kekurangannya, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahannya. Makanya tutupi kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah isi pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.